Bergulir seiring putaran waktu, begitulah kehidupan insan manusia. Lahir, muda, tua, dan kemudian mati adalah siklus kehidupan. Alunan nyanyian khas adat Wairebo ini berkisah tentang orang tua yang sudah berada di usia senja, tapi masih berharap agar matahari hidup itu bisa terbit lagi. Tetapi kenyataan berkata lain. Ia sadar bahwa garis dan arah hidupnya sudah ditentukan. Karena itu, ia berharap agar hidup yang singkat dan tidak bisa diulang lagi itu semoga bisa bermakna bagi orang lain. Kearifan alunan nyanyian ini juga tercermin dalam kehidupan masyarakat desa Wairebo, sebuah desa di ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut di daerah Flores, Nusa Tenggara Timur. Mereka secara turun-temurun taat menjalani adat istiadat serta hidup harmonis dengan alam. Capek. Wow. Oke Ina, selamat datang di Kampung Wairebo. Ini Kampung Wairebo yang sebenarnya. Bagus sekali terlihat dari sini Kampung Wairebo. Setelah 4 jam perjalanan saya dari Kampung Denge, tibalah saya di pos terakhir. Dari sini, dari pos ini kita bisa melihat dari jauh kampung-kampung Wairebo yang terlihat sangat unik ya, rumah-rumahnya kerucut. Dan itu apa ya, kalau atas atapnya itu dari ijuk ya? Dari ijuk sama Dari alang-alang ijuk. gitu. Jadi setiap tamu yang masuk ke sini diwajibkan untuk pukul bambu ini. Bambu ini menandakan ketika kita bunyikan bambu ini, orang di bawah pasti dengar. Nah, orang tahu pasti ada tamu baru yang masuk. Ada tamu baru, jadi ini menandakan bahwa saya hadir di sini dan mereka akan Akan siap-siap. menerima. Oke, kita pukul saja dulu bambu. Digoyang saja. Digoyang saja. Digoyang saja dia bunyi. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan. Kita jalan. Jarak dari pos terakhir hingga desa Wairebo tinggal 500 meter lagi. Sebelum saya berkegiatan di desa Wairebo, saya harus menemui ketua adat yang ada di Wairebo ini. Nah, saya sudah ditunggu oleh salah satu ketua adat rupanya. Sesuai tradisi adat Wairebo, upacara WLUU dimaksud untuk menyambut tamu yang baru datang, memohon izin sekaligus meminta keselamatan kepada leluhur supaya selama di desa Wairebo, kegiatan saya berjalan dengan lancar. Ini leminfo tekile kot ane do ini do ahe kai do betado onepang anak lontong sana dite kolo oleh maido anak lama Jakarta ko riong. Nah Pak, untuk acara penyambutan ini memang selalu dilakukan setiap ada tamu yang datang ke kampung ini kah? Ya, upacara ini bukan berlaku bagi tamu yang di luar Manggarai saja. Semua tamu yang baru datang ke Wairebo ini dijalankan karena ini memohon perlindungan kepada Tuhan dan leluhur. Jadi memang sebelum kita melakukan upacara penyambutan ini atau WLUU ini, kita tidak boleh berfoto gitu ya Pak ya? Ya, Tidak boleh. ya, itu. Tidak boleh melakukan aktivitas sebelum melakukan upacara ini. Begitu ya Pak? Begitu melihat bentuk rumah di desa adat ini, saya merasa penasaran dengan isi rumah warga Wairebo ini. Apakah di setiap rumah memiliki arti khusus Pak? Ya, setiap rumah itu tidak mempunyai arti khusus, tapi dia punya hubungan dengan tempat kita bekerja atau kebun. Karena rumah ini jari-jarinya jika direbahkan, jari-jari itu yang kami sebut buku. Dia ya kalau di asnya ini kita rebahkan dia ke tanah, dia akan menjadi seperti pembagian kebun yang disebut yang kami bilang bahasa Manggarainya lodok. Dia akan menjadi spider web itu.
Wairebo merupakan satu-satunya kampung adat yang masih mempertahankan bentuk rumah tradisional Manggarai yang disebut Mbaru Niang. Terbuat dari kayu dengan atap ilalang yang dianyam, bentuk Mbaru Niang mengerucut ke atas. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Sesuai ketentuan adat, terdapat 7 Mbaru Niang di perkampungan Wairebo. Nian Gendang atau Rumah Gendang merupakan rumah utama dari 7 rumah adat di Wairebo. Nian Gendang hanya boleh ditinggali oleh keturunan langsung suku Wairebo. Setiap rumah baru Niang ditinggali 7 hingga 8 kepala keluarga. Rumah ini ada dua pembagian. Ini asnya, as tengahnya ini yang kami sebut hiri bongkok. Yang di depan hiri bongkok ini yang kami sebut lutur. Lutur yang fungsi utamanya adalah tempat untuk tidur, tempat untuk tamu-tamu. Rumah ini juga menyatakan bahwa bagaimana ikatan terkuat daripada kehidupan gotong royong masyarakat Wairebo, komunitas Wairebo ini. Dia ada satu, mengapa di ujung atasnya itu berbentuk kerucut, dia merupakan bahwa kita adalah satu ikatan. Dalam sebuah bangunan baru Niang terdapat 5 tingkat. Tingkat pertama yang menjadi tempat tinggal para penghuninya. Sementara tingkat kedua hingga kelima digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan makanan, persediaan pembibitan, cadangan bahan bangunan, hingga penyimpanan tempat sesajian untuk para leluhur. Konstruksi bangunan rumah adat Wairebo ini semuanya menggunakan bahan-bahan dari alam sekitar. Biarpun terlihat sederhana dan dibuat secara tradisional, namun sangat kokoh. Ini ada ikatan-ikatan kayu-kayu kecil, sendi untuk menguat. Jika diterpa oleh angin, seperti dia sendi atap dari bangunan ini. Apabila dilihat dari luar, meskipun atap Mbaru Niang menggunakan ijuk dan jerami, tapi bangunan ini mampu menahan terpaan angin. Suasana malam di Wairebo tak kalah menariknya. Kali ini saya dan para pengunjung lain mendapat kesempatan untuk menyaksikan kesenian bata, lantunan tradisional Wairebo yang sudah jarang dimainkan. Pada zaman dahulu, bata dimainkan setiap malam hari di Niang Gendang oleh para laki-laki sebagai hiburan setelah beraktivitas di siang hari. Saya pun ditawarkan untuk mencoba memainkan alat musik gendang tradisional Wairebo ini. Lumayan susah, namun saya mendapat pelajaran dari hiburan malam di Wairebo. Biarpun sederhana, namun terasa sekali rasa kebersamaan dengan warga asli Wairebo.
Pagi ini udara cukup dingin di Kampung Werebo dan hari ini saya akan mencoba mengikuti kegiatan ibu-ibu dari kampung ini, yaitu memetik kopi. Seperti yang saya minum sekarang ini adalah kopi khas Werebo. Desa adat Wairebo berada di dataran tinggi, menjadikan perkampungan tradisional ini beriklim sejuk. Sejak era tahun 2000-an, tanaman kopi mulai memasuki daerah perkebunan Wairebo. Kini kopi menjadi salah satu sumber perekonomian bagi masyarakat kampung adat Wairebo. Daerah yang dikelilingi pegunungan ini memiliki salah satu varietas kopi Flores yang cukup khas di kalangan pencinta kopi. Ada 3 varian jenis kopi di daerah perkebunan desa Wairebo ini, yaitu Arabica, Robusta, dan Colombia. Saya sekarang sudah bersama mama-mama. Ada Mama Goni, ada Mama Rose, ada Mama Nina, dan mama-mama ini yang akan menemani saya pergi ke kebun kopi. Nah, kita pergi ke kebun kopinya Mama Rose. Nah, dari sini jaraknya cukup dekat ya. Cukup dekat, 30 menit saja. Menanjak kah? Tidak. Oh tidak, jalan santai. Siap. Oke, siap bekerja semua Mama? Iya. Semoga saya tidak mengganggu ya nanti ya. Oke, mari Mama. Iya. Mari kita jalan. Biasanya letak perkebunan kopi masyarakat Werebo jaraknya berdekatan dengan tempat tinggal. Jadi saya tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk bisa memetik biji kopi. Kita sudah sampai di kebun kopi. Nah, untuk jenis kopi di kebun ini Colombia. Iya, ini Colombia kuning. Yang Sumatera warnanya kuning. Iya, warnanya kuning. Jadi sebetulnya cabai. Iya. Karena masih kecil-kecil ya. Mau punya banyak ke Arabica dan Robusta. Asam. Nah, kopi pun sudah terkumpul. Sekarang waktunya untuk melanjutkan pekerjaan berikutnya, yaitu menumbuk buah-buah kopi ini. Nah, karena tadi saya juga memetik Arabica, berbeda warna dan beda rasa, jadi kita harus pisahkan dulu yang Arabicanya karena kita di sini mau menumbuk Colombia. Ayo Mama. Semua pengerjaan pengolahan kopi di Werebo semuanya masih serba tradisional dan dilakukan secara manual, belum menggunakan cara modern seperti di kota besar. Menggunakan alu dan antan, kami pun bekerja untuk memisahkan antara biji kopi dari daging buah kopi ini. Rasanya sulit sekali bagi saya untuk menumbuk biji kopi. Agaknya saya sedikit mengganggu pekerjaan ini. Tapi ibu-ibu di sini mahir sekali. Ini berfungsi agar pekerjaan jauh lebih cepat. Sudah? Sudah.
Setelah melakukan beberapa proses pada kopi hari ini, seperti tadi kita memetik kopi, kita menyuci kopi, lalu kita keringkan. Tapi karena kopi yang tadi kita keringkan harus menunggu 5 hari, jadi kita menggunakan kopi yang sudah kering, yang sudah dikeringkan dahulu oleh Ibu Goni. Nah, ini dia kopi Columbia. Dan kita mau mensangrai agar kopinya matang ya, Mama. Cukup setengah jam saja waktu yang dibutuhkan untuk menyangrai kopi-kopi ini hingga matang. Namun yang perlu diperhatikan ketika menyangrai adalah kopi-kopi ini harus terus diaduk supaya setiap bagian kopi matang dan tidak gosong. Jadi kopi-kopi ini sebelum matang juga sudah bisa dimakan dalam keadaan setengah matang seperti ini. Saya boleh coba, Mama? Tidak pahit kah? Iya, tidak pahit. Ah! Panas sekali. Panas. Masih agak sedikit keras. Pahit punyaku? Rasa kopi akan terasa lebih kuat ketika sudah disangrai seperti ini. Ditambah menggunakan cara tradisional dengan menggunakan tungku api. Cita rasa kopi Columbia perkampungan Wairebo dapat dipastikan sungguh akan sangat nikmat sekali. Dan biasanya kopi Columbia ini menjadi minuman favorit bagi ibu-ibu Wairebo di sore hari. Enak sekali. Inilah salah satu surga di atas awan Nusantara yang menjadi perhatian dunia, Wairebo. Letaknya berada di tengah lereng Bukit Terjal, kampung ini memang indah dan menakjubkan. Keelokannya begitu alami, sebuah anugerah dari Tuhan untuk bumi pertiwi. Suasana Wairebo yang terisolir dari hiruk-pikuk kota adalah daya tarik kampung adat ini. Kehidupan masyarakat lokal masih bergantung dari alam. Sebagai manusia, hal yang paling atau kebutuhan yang paling penting dalam hidup adalah makan. Dan hari ini saya dengan Mama Sita akan pergi berkebun. Karena seluruh masyarakat Wairebo hampir semuanya memiliki kebun masing-masing. Ya. Di mana Mama kebunnya? Ya, di sana itu. Di sebelah sana. Jadi kita langsung saja karena kita sudah memakai baju berkebun dan tas berkebun. Ayo Mama. Selain mendapatkan pemasukan dari wisatawan yang berkunjung, saat ini masyarakat Wairebo sedang mengembangkan usaha mereka dengan berkebun sayur mayur. Tak hanya saya, bila Anda berkunjung ke sini, Anda pun dapat terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari masyarakat Wairebo. Dimanakah? Ini adalah salah satu pengalaman menarik bagi saya. Oh iya. Licin. Pakai sarungnya susah. Aduh. Ini? Ya, ini. Oh, ternyata kebun Mama Sita tidak terlalu jauh dari rumah.
Bila di kota, untuk mendapatkan sayur mayur, warganya pasti ke pasar ataupun ke tukang sayur keliling. Tapi di sini, sayur mayur tinggal petik langsung di kebun sekitar rumah. Karena masyarakat Werebo memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk ditanami berbagai tanaman budidaya. Begitu suburnya tanah di kampung adat ini, berbagai tanaman budidaya ditanam di sini. Bercocok tanam adalah pilihan utama masyarakat Werebo untuk memanfaatkan tanah di sekitarnya. Hasilnya pun melimpah. Sebagian digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Sebagian lagi bahkan dijual ke desa tetangga. Daun singkong dan ubi sudah terkumpul di tas saya dan Mama Sita. Sekarang kami akan lanjutkan dengan memetik labu dan daunnya. Ya, labu hampir setiap hari disantap masyarakat Werebo sebagai sayur. Kita sudah sampai di kebun labunya Mama. Labu siam, ini ada yang jatuh nih barusan. Ini dia labu siamnya besar-besar di sini. Tapi berduri ya. Iya, karena sudah tua. Di sini tidak hanya buahnya saja yang dimakan, namun juga daunnya Mama. Iya. Daunnya juga bisa dibikin sayur. Ini sudah bisa kan Mama? Asik juga ya memetik tanaman di pekarangan rumah sendiri. Tanaman di sini semua serba organik tanpa ditambahkan pupuk kimia. Yang paling pertama disiapkan untuk menu kali ini adalah menumbuk daun singkong. Ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Werebo agar daun singkong menjadi lembut dan mudah dimakan. Di sini karena daun singkong ini ditumbuk karena ada orang tua yang masih tidak giginya ompong di sini. Oh. Iya. Jadi makanya ditumbuk. Iya. Tapi kayaknya lebih enak ditumbuk juga ya. Iya. Saat beres menumbuk daun singkong, saatnya memasak semua sayur mayur yang sudah dipetik dari kebun tadi. Di Werebo ini kalau mau makan harus masak dulu. Kalau biasa kita masak 1 kali dalam sehari. Kalau di Werebo bisa 3 kali karena siang masak, pagi masak, malam masak. Jadi makanan selalu fresh habis dimasak. Yap, sudah beres. Sekarang semuanya sudah siap untuk dimasak. Mama-mama di sini baik-baik sekali. Selagi menunggu masakan matang, saya dibuatkan kopi asli Werebo. Hore, sudah jadi. Ada mangkok saya ambilkan. Dan akhirnya makanan pun sudah matang. Semua siap dihidangkan. Menu sederhana namun kaya akan nutrisi. Saya mengajak saudara-saudara saya yang ada di Werebo ini untuk makan siang bersama. Wow, ada beberapa tambahan protein seperti daging. Biasanya daging-dagingan dibeli dari luar Werebo. Tapi kalau zaman dahulu, masyarakat Werebo mendapatkannya dengan berburu.
Dan beginilah makan siang kita, makan dengan cara yang berbeda, suasana yang berbeda di depan rumah utama Mbak Rumiang. Dengan keindahan alam dan budaya yang dimiliki, Wairebo merupakan salah satu kampung yang khas dan otentik di Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kuatnya adat istiadat dan banyaknya benda-benda peninggalan leluhur yang masih terjaga, serta suasana alam yang menawan adalah aset utama Wairebo memanggil wisatawan. Neka Hemong Kuni Agu Kalo, ungkapan yang bermakna, inilah tanah kelahiran, tanah pusaka, dan tanah tumpah darah yang tak dapat dilupakan. Sebuah ungkapan yang menjadi norma-norma kehidupan masyarakat Wairebo. Di kolong lantai salah satu rumah adat Mbaruniang, biasanya setiap sore para perempuan Wairebo sibuk memainkan benang di alat tenun tradisionalnya. Selain berkebun, menenun menjadi salah satu kesibukan perempuan Wairebo yang dapat menambah penghasilan keluarga. Beberapa tempat di daerah Indonesia memiliki sesuatu yang khas, termasuk di kampung Wairebo ini. Tidak hanya Baruniangnya saja yang unik, tetapi mereka memiliki kain tenun yang sangat cantik, yang seperti saya pakai saat ini. Ini biasanya digunakan untuk ritual, tari-tarian, ataupun buah tangan, dan juga sehari-hari. Nah, di sebelah saya ada Ibu Katrina yang sedang menenun. Uniknya lagi, mereka menenun di bawah rumah mereka masing-masing, seperti saat ini di kolong. Saya boleh ikut lewat mana? Sini kah? Iya. Boleh. Ibu, tidak apa-apa kan? Oh. Kain tenun kerajinan Wairebo disebut kain cura. Kain cura memiliki motif khas. Kelihatannya memang mudah, tapi setelah mencoba ternyata sangat sulit. Butuh waktu tahunan untuk mahir menenun kain cura. Kaum perempuan Wairebo wajib belajar menenun sejak kecil. Mereka sudah diajari cara menenun kain, mulai dari motif sederhana hingga motif yang paling sulit. Sepertinya Mama Katrina khawatir. Saya bukannya membantu, malah akan merusak tenunannya. Silakan Mama, lanjutkan menenunnya. Maaf, terima kasih. Hati-hati ya. Terima kasih Mama Katrina, maaf mengganggu. Wairebo memang indah dan menakjubkan. Diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan, membuat Wairebo pantas mendapat julukan kampung di atas awan. Seperti daerah di Indonesia Timur lainnya,
Wairebo pun selalu melestarikan kearifan lokal sebagai salah satu kekayaan budaya yang mengangkat nama Indonesia ke mata dunia. Sebelum kembali ke ibu kota Jakarta, saya singgah dulu ke sebuah desa yang juga menjadi tujuan wisata budaya di Kabupaten Manggarai Barat. Namanya Kampung Melo. Saat ini saya di Desa Melo. Di sini sedang ada acara tarian caci, sebuah tarian perang khas Manggarai. Sebelum melihat pertunjukan caci, saya harus menemui ketua adat memberitahukan maksud kedatangan di kampung ini. Saya pun harus mengenakan pakaian adat wanita Manggarai. Sudah cantik saya Bapak Jo. Luar biasa. Bukan orang Jakarta tapi orang Melo. Orang Melo. Setelah itu disambut dengan memakan sirih pinang sebagai lambang kekeluargaan. Rasanya sepat dan pedas. Tapi inilah tanda kalau saya diterima di kampung ini. Kampung Melo berada tak jauh dari lokasi wisata Labuan Bajo. Jaraknya sekitar 45 menit dari ibu kota Kabupaten Manggarai Barat tersebut. Mari Bapak. Tari caci adalah kesenian tradisional, sejenis tarian perang masyarakat Manggarai di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini menampilkan adu tangkas dua laki-laki dalam mencambuk dan menangkis. Tarian ini identik dengan keperkasaan, keberanian, dan cara memikat wanita. Tidak sembarang laki-laki dapat melakukan tarian ini. Hanya mereka yang memiliki fisik kuat dan luas dalam melakukan gerak yang biasanya melakukan tari caci. Di masa lalu, para penari harus berlainan kampung. Mereka secara bergantian berhadapan satu lawan satu. Dalam tari caci, kegiatan dilakukan sebagai ajang ketangkasan, dan menyaksikan mereka beradu kekuatan adalah sesuatu yang menarik buat saya. Wanita tidak diperbolehkan mengikuti adu ketangkasan caci ini. Jadinya saya ikut bernyanyi saja dengan bapak-bapak. Tarian caci selalu diiringi musik tradisional berupa gendang, gong, dan nyanyian seperti lando dan baku sebagai nyanyian penyemangat bagi para penari caci. Setelah tari caci, saya juga disuguhkan dengan tarian lainnya seperti tarian dundake, tatah alu, dan pacek mau, yaitu tarian menanam padi. Semua ini adalah khas kebudayaan Manggarai yang menawan.
Dan inilah persembahan dari Inilah Manggarai Barat di Flores, Nusa Tenggara Timur. Rasanya tak akan pernah ada kata cukup untuk mengeksplorasinya. Suku, adat, budaya, kesenian, dan kulinernya begitu melimpah. Alamnya begitu indah, sebuah kekayaan yang semoga tak akan lekang digerus oleh zaman.